Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Di dalam surat terakhir Al-Quran yang sering kali dibaca banyak orang ya, di jamaah-jamaah, di perkumpulan, itu surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini berbanding balik dengan surat Al-Falaq ya. Kalau surat An-Nas lebih sampai 3 kali menyebut posisi Tuhan, status Tuhan. Pertama menyebut Qul a'udzu birabbin nas, Rabbun nas. Ya. Yang kedua Malikin nas, rajanya manusia. Yang ketiga Ilahin nas. Nah, permintaannya satu. Ya. Min syarril waswasil khannas. Jadi kalau kita sebut jembatannya 3 gitu. Ya, kita alatnya 3, Rabbun nas, Malikin nas, min Ilahin nas. Baru permintaannya tunggal, cuma berlindung dari waswasil khannas, yaitu dari godaan khannas. Siapa khannas ini? Beda dengan Al-Falaq. Kalau Al-Falaq justru posisi Tuhan hanya disebut sekali, yang diminta malah 3 kali. Nah, ini lihat ya. Qul a'udzu birabbil falaq, Rabbul falaq ya, Tuhannya falak. Terus langsung berdoa. Permintaan pertama, min syarri ma falaq, dari kejahatan yang dibuat oleh falak itu, yang dibuat oleh Allah, artinya dari kejahatan makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan doa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatannya tukang sihir yang suka membus-buskan ke tali-tali buhul sihir gitu. Kemudian lagi wa min syarri hasidin, dari kejahatannya itu. Yang disebut di situ satu cuma jembatannya, yaitu Rabbul Falaq. Allah hanya disebut Rabbul Falaq di sini. Mintanya 4 malah ya. Syarru ma khalaq, syarru ghasikin, syarrun naffa, syarru hasid. Kalau An-Nas enggak, posisi Tuhan yang lebih banyak di situ. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Lalu yang diminta satu cuma, min syar, berlindung dari keburukan atau kejahatan ya, waswasil khannas. Ini godaan-godaan, gangguan-gangguan dari khannas. Siapa khannas itu? Khannas itu adalah satu manusia yang suka menggoda, suka mengganggu di hati manusia yang lain. Itu. Kedua, yang disebut khannas itu juga jin yang suka mengganggu. Makanya di situ di penjelasannya min syarril waswasil khannas. Lalu siapa khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang disebut khannas itu adalah yang mengganggu di hati manusia. Siapa itu yang mengganggu manusia? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi jin manusia kalau sudah mengganggu manusia itu punya jabatan khusus, yaitu khannas namanya gitu. Jadi posisinya dia sama kan dengan jin gitu. Jadi siapapun yang suka membisikkan dan mengganggu hati manusia, mengganggu di diri manusia, itu mengganggu apanya itu? Pasti mengganggu sistem pengetahuannya. Jadi ilmunya diubah gitu loh. Ya. Lalu hatinya juga dirubah. Kalau hatinya dirubah, kalau menyangkut pikirannya dirubah, itu menyangkut sistem ilmunya, menyangkut model informasinya gitu ya. Tapi kalau yang diganggu itu adalah hatinya, ya, kalau yang diganggu itu adalah hatinya, itu menyangkut value, sistem nilai gitu. Apa yang dulu dianggap salah gitu, oleh agama dianggap salah, lalu dibungkus sedemikian rupa supaya tidak dianggap salah. Seperti misalnya ya, kalimat sekarang, jaga penampilan diri gitu. Penampilan diri itu kalau dalam bahasa agama itu namanya takabur. Tapi disulap dengan pakai ilmu manajemen, bahwa manajemen itu mengajarkan penampilan diri yang mempesona, dada harus agak ke depan sedikit, jalannya tegap gitu, pakaian tidak boleh yang ini, harus mencerminkan yang mahal supaya orang menganggap Anda, tidak menyepelekan Anda dan sebagainya. Itu semua saran-saran menuju kesombongan gitu lah.
Tapi disunggah oleh manajemen orang kemudian menerimanya sebagai sebuah pengetahuan baru dan dianggapnya sebagai petunjuk. Lalu kalah di situ. Nah, orang yang suka mengajarkan seperti itu termasuk Khonnas itu, ya. Karena dia merubah sistem pengetahuan gitu, sistem pengetahuan. Jadi yuwaswis fi sudurinas, mengganggu di hati manusia. Kalau dulu orang cuma bilang yuwaswis fi sudurinas ini hanya sebatas sihir gitu, ya enggak lah, bukan sebatas sihir gitu loh, bukan sebatas sihir, tapi mengganggu hati manusia itu ada di sistem pengetahuannya, ada sistem keyakinannya, ada di sistem perilakunya. Ininya yang diganggu, dirubah semua gitu. Dan sekarang yang lebih paling berbahaya adalah ketika orang mencoba merubah sistem value, sistem penilaian. Betapa banyak dulu. Coba Anda bisa berpikir, apa bedanya nasihat jaga penampilan dengan ajaran Allah yang mengajarkan tentang tawadu? Coba. Nah sekarang jarang sekali tawadu itu dinasihatkan gitu. Ya, nih. Ya, lagi sistem nilai yang ada, percaya diri. Nggak ada di Quran semuanya percaya ya pada Allah, pada Rasulnya, pada kitabnya, pada malaikat gitu. Nggak ada percaya diri itu. Amantu binafsi itu udah ada itu. Tapi dengan ilmu pengetahuan, pakai pendekatan psikologis, orang kemudian dengan argumen psikologi gitu ya, orang kemudian meyakini bahwa percaya diri memberikan semangat, gak ada yang memberikan semangat. Itu adalah semangat kejuangan lillahi ta'ala, itu yang murni. Makanya Allah sudah tegaskan, semangat yang latar belakangnya bukan Allah, tidak habitat itu gugur. Semua perbuatan gugur yang tidak lillahi ta'ala gitu. Seperti itu ya. Ya ini berarti senjatanya lebih banyak gitu ya. Ini kalau di Al-Falaq itu kalau di Al-Falaq senjatanya cuma satu, tapi untuk menghajar, untuk melindungi diri dari 4 hal gitu ya. Dari 4 hal. Tapi kalau yang terakhir ya ini senjatanya lebih banyak gitu. Musuhnya satu. Apa itu? Waswasul khannas. Artinya lebih bahaya ya? Oh ya, tentu ini lebih bahaya. Iya, waswasul khannas ini lebih berbahaya gitu ya, lebih bahaya. Karena ya, iya, karena itu kemudian kayak ibarat orang mau bertempur itu ya, gitu. Persenjatanya lebih banyak yang dibawa gitu. Yang dibawa di sini atas nama Rabbun Nas, atas nama Malikin Nas, atas nama Ilahin Nas, untuk menggempur. Ya. Apa coba lihat ya. Kalau Rabbun Nas itu apa? Rabbun Nas itu Allah ingin memberikan ya kan bahwa Allah yang mencipta manusia, Allah yang memelihara manusia, Allah juga yang mengembangkan manusia, Allah juga yang mendidik manusia. Itu di Rabbun Nas. Kalau Malikin Nas ini Allah gertak gitu loh. Ya, saya raja ya, jangan macam-macam gitu, jangan main-main kamu gitu loh. Ini berarti tingkat pemaksaan Tuhan luar biasa ini gitu. Kemudian terakhir ditutup dengan Ilahin Nas di sini. Ilahin Nas itu Tuhan sudah, tidak ada lagi kekuatan yang lebih besar, tidak ada status, posisi dan sebagainya lebih daripada Tuhan. Itu artinya ini ibarat orang bertempur, senjata diangkat semua gitu loh. Dibawa semua hanya untuk melawan satu, yaitu waswasil khannas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.